Oke baik. Perkenalkan, saya Melkisedek Joses Leki, NIM saya 6720211184. Dan saya Muhammad Rocky Atta Al-Falah dengan NIM 672013. Jadi kami di sini akan membahas terkait materi ALU dan SIF unit yang sudah kami ringkas. Nah, jadi di sini ada definisi dari ALU. Jadi ALU atau unit aritmatika dan logika merupakan komponen kunci dalam prosesor komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data ini. Dan ini melibatkan berbagai operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika seperti AND, OR, dan lainnya. Lalu ALU bekerja dengan menggunakan kode biner, mewakili instruksi yang dieksekusi dan data yang akan diolah. Kemudian di sini ada tugas dan fungsi dari ALU. Yang pertama adalah tugasnya yaitu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai instruksi program. Kemudian yang kedua ada melakukan perbandingan dua elemen logika menggunakan operator seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Lalu membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Selanjutnya terdiri unit aritmatika, unit logika boolean, masing-masing dengan spesifikasi dan tugas tersendiri. Dan yang terakhir, fungsi ALU meliputi penjumlahan, pengurangan, operasi logika seperti AND, OR, dan XOR, serta operasi SIF. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada alur kerja dari ALU. Jadi alur kerja dari ALU itu akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Kemudian control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Lalu selain perintah, register berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi memberitahu bahwa adanya kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Kemudian di sini ada cara kerja ALU. Jadi cara kerja ALU itu terdiri dari 7 bagian. Yang pertama adalah mengambil data dari register. Kemudian yang kedua adalah memproses data dan menyimpan hasilnya dalam register ALU. Kemudian 3, melakukan operasi aritmatika dengan menggunakan adder. Menjalankan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Untuk selanjutnya nomor 5, adanya interaksi dengan memori untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian melakukan perhitungan menggunakan kode biner untuk opcode atau instruksi dan operan atau data. Yang terakhir menggunakan sistem biner terutama two's complement untuk mengenali bilangan negatif. Selanjutnya ada parallel adder yaitu parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Dan penjumlahan parallel adder adalah penjumlahan dari dua bilangan yang telah dikonversikan dalam bentuk biner, yaitu seperti contohnya jika ada dua buah register A dan B, masing-masing register terdiri 4 biner seperti A3, A2, A1, dan A0. Kemudian ada B3, B2, B1, dan B0. Kemudian kita lanjut ke dalam pergeseran aritmatika. Jadi pergeseran aritmatika adalah operasi di mana semua bit dalam suatu nilai digeser ke arah tertentu, dan bit yang kosong diisi dengan bit yang sama dengan bit paling signifikan atau bit sig atau MSB. Ini sering digunakan dalam aritmatika biner dan dalam kasus-kasus di mana pergeseran bit harus mempertahankan tanda nilai. Yang dimana pergeseran unit ini merupakan
operasi di mana semua bit dalam suatu nilai digeser ke arah tertentu. Bisa jadi ke arah kanan ataupun kiri tergantung pengoperasiannya nanti. Dan bit yang kosong diisi dengan 0. Ini adalah operasi yang lebih sederhana daripada pergeseran aritmatika dan tidak mempertimbangkan tanda nilai. Kemudian di sini ada alu dan shift. Jadi dari unit penggeser, shift unit adalah dua komponen penting dalam CPU atau Central Processing Unit. Jadi alu ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika pada data. Sementara unit penggeser memodifikasi posisi bit dalam data sesuai dengan instruksi yang diberikan. Keduanya bekerja sama untuk menjalankan instruksi-instruksi dalam bahasa pemrograman. Yang dimana kemudian manipulasi bit dalam pemrograman komputer memiliki beberapa tujuan penting, seperti pemrosesan data, optimisasi, dan efisiensi. Kemudian ada representasi data, enkripsi data, dan keamanan. Lalu seperti manipulasi struktur data, pengendalian perangkat keras, pengkodean dan dekodean, serta manipulasi karakter. Bitwise operation dan pergeseran bit digunakan dalam berbagai konteks untuk berbagai tujuan seperti yang disebutkan di atas. Di sini ada hubungan antara alu dan shift. Jadi hubungan antara alu dan shift penggeser itu melibatkan kerja bersama dalam instruksi aritmatika dan logika. Kemudian operasi bitwise, instruksi yang kompleks, serta manajemen data. Keduanya berperan dalam pemrosesan data dalam CPU dan menjadi elemen penting dalam menjalankan instruksi-instruksi dalam pemrograman. Kemudian di sini ada register. Jadi register ini adalah komponen-komponen penting dalam CPU yang membantu meningkatkan kinerja komputer dengan menyediakan data dan instruksi yang cepat. Kemudian ada diagram balok. Dan di sini ada contohnya ya dari diagram balok. Bisa dilihat. Kemudian untuk penjelasan singkatnya adalah program counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian address register atau AR menyimpan alamat memori dari instruksi yang sedang diambil. Lalu IR atau instruction register menyimpan instruksi yang sedang diambil dari memori. Dan transfer register digunakan untuk memindah antara bus dan register lainnya. Untuk yang terakhir, bus yang di sini adalah jurusan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen CPU. Dan di sini ada common bus pada ASC. Untuk program counter PC ya, menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Sedangkan address alamat memori. Lalu ada instruction register menyimpan instruksi yang sedang diambil dari memori. Dan transfer register digunakan memindahkan data antara bus dan bus ini menghubungkan berbagai komponen CPU. Jelaskan bus sebelumnya tadi. Instruksi-instruksi ASC sebenarnya itu ada format instruksi ASC. Pertama ada instruksi memori I, kemudian ada register reference atau RRI, kemudian ada instruksi input atau output. Yang kemudian ada kelengkapan gugus instruksi ya. Di sini gugus instruksi lengkap ada 4 kategori. Yang pertama ada instruksi-instruksi aritmatik, logik, dan shift. Kemudian ada instruksi perpindahan informasi ke atau dari memori dan prosesor register.
Yang ketiga, instruksi pengontrol program dan instruksi yang mencek status. Dan yang keempat adalah instruksi input atau output dalam ASC. Semua kategori di atas ada, walaupun sangat sedikit. Dan ada timing dan kontrol. Jadi timing dan kontrol ini pewaktuan untuk semua register diatur oleh master clock. Pulse lock tidak mengubah isi register kecuali ada sinyal enable dari control unit. Kemudian ada dua organisasi kontrol. Yang pertama, kontrol secara hardware. Logika kontrol diimplementasikan dengan gerbang, flip-flop, decoder, dan untai digital lainnya. Cara ini jauh lebih cepat prosesnya. Dua kontrol secara mikroprogram. Semua perubahan yang dilakukan dengan program. Saat ini yang dibicarakan adalah kontrol hardware, sedangkan kontrol dengan program mikro akan dibicarakan pada bab berikutnya. Ya, di sini adalah merupakan dari kontrol unit ASC ya. Di sini sudah ada gambarnya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan, yaitu dari kontrol unit dari ASC ya, IR itu masuk ke instruksi membaca instruksi dari memori. Di sini contohnya adalah bit 0 sampai 11 ke control logic gate, lalu bit 12 sampai 14 masuk ke decoder ya, yang 3 kali 8 itu. Kemudian masuk dengan output D0 dan D7 seperti anak panah yang ditujukan ke gerbang kontrol logic itu. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada diagram waktu ya. Sudah ada gambarnya. Dan untuk penjelasan singkatnya ada T0 adalah AR, kemudian ada PC ya, itu mengarah ke AR. Transfer isi PC ke AR jika T0 aktif. Nah, untuk T0 sendiri aktif sepanjang interval. Selama waktu tersebut isi PC dipindahkan ke bus dengan S2, S1, S0 sama dengan 0, 1, 0 dan input LD pada AR di enable. Dan kalian bisa lihat sendiri seperti gambar ini. Lanjut. Siklus instruksi. Program di memori komputer terdiri dari sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap-tahap berikut. Ada fetch instruksi dari memori, ada decode instruksi, kemudian baca alamat efektif jika instruksi beralamat indirect. Yang terakhir ada instruksi fetch dan decode, yaitu PC yang berisi alamat instruksi utama di load, kemudian SC di clear, dan sinyal waktu mulai dengan T0. Pada tiap pulsa clock SC di increment sehingga sinyal waktu bergerak dari T0, T1 dan seterusnya. Lalu ada operasi mikro untuk fetch dan decode. Contohnya seperti yang ada di sini ya, T0 untuk PC-nya ke AR, lalu R-nya, kemudian ada itu untuk T1 dan kemudian untuk T2-nya seperti di gambar. Di sini ada transfer register pada hak fetch. Jadi pada saat T0 titik 2 1 letakkan isi PC ke bus dengan S2, S1, S0 sama dengan 0, 10. Kemudian yang kedua ada transfer isi bus ke AR dengan enable input LD pada AR. Pada transisi waktu berikutnya transfer PC ke AR terjadi pada saat T1. Kemudian di sini ada satu enable input read pada memori. Kemudian ada dengan S2, S1, S0 sama dengan 111. Dan ketiga ada transfer isi bus ke IR dengan mengenable input RD pada IR. Dan yang keempat ada increment PC dengan mengenable input INR pada PC. Kemudian ini adalah contoh gambarnya. Dan kita akan lanjut ke materi yang ketiga,
yaitu ada Central Processor Unit atau CPU. Jadi penjelasan singkatnya adalah CPU itu merupakan bagian komputer yang berfungsi dalam operasi pemrosesan data. Kemudian CPU ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah set register, kemudian yang kedua ada control, dan yang ketiga ada arithmetic logic unit atau ALU. Kemudian di sini ada register berada dalam CPU dan terkoneksi secara efisien dengan sistem bus. Dan komunikasi register tidak hanya akses transfer data secara langsung, melainkan juga dalam bentuk mikrooperasi. Kemudian ada operasi mikro ya. Di sini sudah ada gambarnya untuk operasi mikro, dan contohnya adalah seperti berikut. Organisasi register dalam CPU adalah sebanyak 7 register. Sebagaimana pada gambar berikut. Untuk organisasi bus sendiri masuk ke CPU ya, output step register diinterkoneksi plexer atau max untuk membentuk 2 bus. Ada jalur A dan jalur B. Dan setiap multiplexer melakukan seleksi satu register atau inputan data untuk setiap bus khusus. Lalu ada bus A dan bus B ya, berfungsi untuk input ALU. Pada tahap ini diseleksi penentuan mikro operasi dalam aritmetik atau logic. Kita lanjut ke SAT. Jadi ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi dengan prinsip LIFO atau Let's In First Out. Analogi yang tepat untuk menggambarkan stack adalah tumpukan piring yang pertama diambil saat ingin digunakan. Di sini ada stack yang dimana saat operasi pertama push menambahkan elemen baru ke dalam stack, dan pop menghapus elemen dari stack dan mengembalikan nilainya. Yang kedua, stack pointer. Stack pointer adalah register yang menyimpan alamat elemen yang berada di puncak stack, dan elemen baru ditambahkan ke stack. Stack pointer di increment ketika elemen dihapus dari stack. Stack pointer di decrement. Lalu yang ketiga, implementasi stack. Stack dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. 2 yang paling umum yaitu ada array. Dengan ukuran tertentu dapat digunakan untuk mensimulasikan stack. Elemen baru ditambahkan ke akhir array dan elemen yang dihapus diambil dari akhir array. Kemudian ada linked list yang lebih fleksibel dibanding array karena tidak memiliki batasan ukuran. Elemen baru ditambahkan ke awal linked list dan elemen yang dihapus diambil dari awal linked list. Kemudian ada contoh penggunaan stack. Jadi contohnya itu kompilator. Stack digunakan untuk menyimpan informasi tentang variabel dan ekspresi selama proses kompilasi. Terus yang kedua ada undo atau redo. Terus stack digunakan untuk menyimpan state aplikasi sebelumnya sehingga pengguna dapat membatalkan atau mengulang tindakan mereka. Terus yang ketiga ada balancing parent. Stack digunakan untuk memeriksa apakah tanda dalam suatu ekspresi matematika seimbang. Ya, di sini ada masih dalam stack ya. Di sini ada stack memori dan ada contohnya. PC masuk ke program instruksi, lalu AR dan kemudian SP. Untuk penjelasannya, stack memori dapat berada dalam bentuk stand-alone atau diimplementasikan dalam random access memory CPU tadi. Kemudian implementasi stack dalam CPU menggunakan proses register sebagai stack pointer. Untuk format instruksi, di sini struktur kode biner untuk instruksi CPU ada 3 jenis. Pertama ada single accumulator organization, yang kedua general register organization, dan yang terakhir stack organization. Terus di sini ada format instruksi. Jadi format instruksi itu dibagi menjadi 3 juga. 3 poin. Yang pertama
mendefinisikan struktur kode biner untuk instruksi CPU. Kemudian ada 3 jenis utama di dalam mendefinisikan struktur kode biner untuk instruksi CPU. Yang pertama ada single accumulator organization, yang kedua ada general register organization, kemudian yang ketiga ada stock organization. Kemudian di sini ada jenis format instruksi. Jadi di dalam jenis format instruksi itu yang pertama ada alamat. Alamat itu berisi instruksi operan 1, operan 2. Kemudian yang kedua, alamat instruksi operan 1, operan 2 tersirat. Kemudian ada satu alamat instruksi dalam kurung operan tersirat. Kemudian ada 0 instruksi implisit operan tersirat. Kemudian ada yang ketiga ada reduction instruksi set komputer atau RISC. Meminimalkan instruksi dan format instruksi, meninggalkan efisiensi dan kecepatan eksekusi. Kemudian inilah akhir dari tugas kami. Saya Melkisedek Yuswasileki dan saya Muhammad Ruki Atalfala. Kami ucapkan terima kasih.